Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat game Pilah Sampah sebagai tugas UTS untuk kuliah game Universitas Teknokrat Indonesia. Yang pertama kita lakukan adalah membuat folder, ada 5 folder: audio, image, ada audio, image, prefabs, scenes, and scripts. Audio untuk file musik dan sound, image gambar dan sprite, prefabs untuk pengaturan game object, scenes untuk tampilan gamenya, dan script untuk file scripts atau codingannya. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan image sprite. Sini saya sudah menambahkan semuanya image-nya. Dari semua image-nya kita lihat type-nya yaitu sprite, 2D, dan UI. Semuanya kita cek. Kalau sudah, kita bisa menambahkan background-nya, bisa drag and drop ke hierarki. Kalau sudah, kita bisa mengatur main kamera, clear flex-nya, depth only, dan size-nya 3.6 untuk menyesuaikan ukuran dari background-nya. Lalu yang kita lakukan selanjutnya ada mengatur resolusinya. Kita pilih Android HD 1080x720. Kalau tidak ada, kita bisa ditambahkan, bisa diketik ini. Kalau sudah, bagian background yang bisa kita ubah sini adalah order in layer, urutannya. Kita mau background paling belakang, jadi kita isi dengan -1. Kalau sudah, kita bisa mengatur peletakannya. Di scene, kita masukkan drag and drop, ada box non-organic, ada box organik, turunkan sedikit, naikkan sedikit, ada sampah non-organik, dan ada sampah organik. Lalu kita bisa menambahkan teks skornya, bisa lihat dari tanda plus di hierarki, UI, dan teks. Sebelum kita mengatur teksnya, kita atur dulu kanvasnya. Render mode-nya kita pilih screen space kamera. Render kameranya kita pilih dengan scenes, main kamera. Plane distance, jarak antara main kamera dengan layar 0,5 atau kita isi 5, dan layernya kita ingin teks ini jadikan dengan 2 supaya munculnya paling depan. Lalu kita atur teksnya, posisinya isi 0 untuk X, dan 150 untuk Y, lebarnya 150, dan tinggi kita isi 100. Untuk teksnya kita atur 0, tampilan teks kita atur 0, stylenya bold, ukurannya 72, dan spacing biarkan. Nah, ini sudah. Nah, kita juga bisa mengatur letaknya mau di mana. Saya inginnya aturannya di atas. Oh iya, supaya rata tengah, kita alignment-nya kita isi dengan center. Sip. Nah, kalau sudah, yang kita atur selanjutnya adalah sampahnya. Nah, kita ingin 2 sampah ini sebagai perwakilan, jadi namanya kita ganti. Yang non-organik, sampah non-organik, dengan order and layer-nya ke 1, ubah jadi 1. Yang organik jadi sampah organik, layarnya juga diubah jadi 1, sehingga di depan background. Oh iya, boxnya kita belum diubah ya, seharusnya diubah dulu jadi 1 dua-duanya.
1. Nah, yang kita lakukan selanjutnya, mengubah tagnya, ini tag diubah sehingga misalnya sampah yang misalnya ini atau sampah ini bisa diwakilkan dengan sampah yang non organik ini dengan menggunakan tagnya. Jadi tagnya bisa ditambah. Nah, sudah saya tambahkan ada yang organik dan organik. Kalau sudah ditambahkan, kita pilih saja di bagian tagnya organik. Yang organik ya organik. Setelah itu yang kita lakukan adalah menambahkan komponen. Ada 2 komponen yang bisa ditambahkan, yaitu box collider dan rigid body. Kita tambahkan rigid body dulu, kita ubah body type menjadi kinematik. Lalu tambahkan lagi, salah, 6-2D box collider di atas. Nah ya, nah, kita centang is trigger dengan ukurannya kita ganti jadi 2. Sama juga dengan sampah organik, tambahkan komponen yang sama, rigid body dan box collider. Fungsi box collider ini untuk sebagai area deteksi dari objek yang akan menyentuh objek lain. Untuk ukurannya juga disamakan, 1,2. Untuk boxnya juga tambahkan, cuma 1 saja, tapi kita tambahkan box collider saja. Box collider, is trigger, kita tidak centang, ukuran biarkan, sama yang organik. 6-2D box collider, tidak centang, ukuran juga biarkan. Nah, kalau tampilan dasarnya semua sudah dilengkapi, yang kita lakukan adalah membuat script. Script ini mengatur cara kerja dari objeknya atau cara interaksi dengan objek lain. Kita klik kanan, create, kasih start script, makan gerak sampah. Sudah. Kalau sudah, kita buka script editor yang saya gunakan, yaitu Visual Studio. Untuk scriptnya saya sudah menyiapkan semua scriptnya. Yang akan saya lakukan nanti adalah menjelaskannya. Jadi tadi gerak sampah, ini script gerak sampah, saya akan copy paste saja. Kita buka juga yang di sini. Sebelum copy paste, yang perlu kita perhatikan adalah nama dari public class-nya, jangan sampai berbeda. Jadi ini misalnya gerak, jadi kita copy dari bawah itu aja, dan sisanya juga sama. Kita lihat tidak ada yang merah. Kalau sudah, kita save. Untuk penjelasannya, ini float speed adalah penjelasan dari kecepatan bergeraknya menyamping. Bisa diubah ini menjadi 2 atau 1 atau lebih dari 3. Untuk public sprite-nya, ini menyimpan array tunggal yang nantinya digunakan untuk menyimpan objek lainnya. Makanya objek ini sebagai perwakilannya. Objek sampah yang diletakkan di nah, ini objek merah, botol dan apel ini sebagai objek perwakilan. Untuk ini indeksnya, ini untuk memberi nilai acak dengan batasan maksimal jumlah array-nya. Dan game objeknya ini mengganti gambar objek sampah dari gambar sprite yang akan dimasukkan nanti.
untuk bagian awal emang segini saja dimasukkan, dan codingan berikutnya ini bukan codingan lengkap untuk semuanya. Untuk penjelasannya saya akan jelaskan satu persatu. Kalau ini sudah disimpan, di close. Kalau sudah, kita masukkan ke komponen sampel organik dan sampel organik. Bisa di drag and drop supaya cepat. Nah, kalau size-nya berdasarkan image, ada 3 per sampah. 1, 2, 3. Maka yang dimasukkan juga 3. Size-nya 3. Nah, ini untuk elemennya kita masukkan. Ada apa saja? Ada botol, ada plastik, dan ada gelas plastik. Ini kita, ups. Nah, itu lagi. Nah, sama juga yang sampah organik dimasukkan scriptnya, script di drag and drop ke add komponen, size-nya 3. Untuk elemennya juga ada apel, tulang ayam, dan tulang ikan. Nah, kalau sudah, yang kita lanjutkan adalah membuat lanjutan dari scriptnya tadi, supaya sampahnya bergerak. Tunggu sebentar. Nah, ini float move, ini maksudnya sampahnya bisa bergerak ke kiri. Dan transform position ini mengimplementasikan pergerakan secara horizontal pada game object yang ini. Nah, selanjutnya masih di scriptnya. Tambahannya, penjelasannya yaitu ini untuk variabel yang digunakan pada kelas tersebut. Vektor 3 ini maksudnya menyimpan 3 nilai berupa x, y, z. Lalu ada bawahnya vektor offset untuk menyimpan selisih posisi objek dengan posisi mouse. Lalu ada versi, maksudnya versi gunakan menyimpan posisi vertikal awal yang nantinya digunakan untuk mengembalikan ke posisi semula. Ada metode ini, on mouse down. Ini ketika mouse-nya mengklik objek, jadi di drag objeknya yang nanti akan menyentuh objek lain. Lalu ada mouse drag, nah ini objeknya ditarik mouse-nya, dan dalam mouse up ketika dilepas mouse yang sudah diklik tadi. Lalu yang kita lakukan ini sudah ya, bagian script ini sudah tepat gerakan sampah. Lalu yang kita lakukan adalah, karena bagian sampah ini sudah fix, sudah lengkap, jadi kita bisa menyimpan pengaturannya ke folder prefabs. Yang kita bisa lakukan adalah kita tarik saja di drag and drop. Nah, kita perhatikan kalau tulisannya sudah biru artinya sudah bisa dihapus. Kalau belum biru jangan sampai dihapus.
Nah, karena sudah biru, bisa di-delete. Lalu yang kita bisa lakukan adalah kita membuat create empty. Ini fungsinya sebagai agar sampahnya bisa muncul terus-menerus. Kita ganti namanya menjadi sampah muncul. Untuk pemunculan sampahnya kita bisa taruh di sini. Kita bisa pindahkan ke bagian sini. Nah, untuk tampilannya kita bisa ubah. Jadi enaknya karena ini tidak terlihat saja. Nah, lalu untuk scriptnya kita tambahkan agar sampahnya nanti munculnya di bagian sini. Di bagian script, create, muncul sampah. Kita buka scriptnya. Kita pindahkan dari script yang sudah selesai. Muncul sampah. Kita tunggu sebentar. Oke. Untuk penjelasannya, public float jeda ini untuk menyimpan nilai jeda. Untuk bawahnya timer untuk menyimpan waktu, dan bawahnya lagi untuk menyimpan objek sampah yang akan nanti ditampilkan. Void startnya kita kosongkan. Kita masuk ke void update. Masuk ke timer. Nah, ini maksudnya sampah yang akan muncul nanti random atau acak. Dan bawahnya lagi ini untuk memunculkan sampah tadi sesuai dengan array yang sudah diisi. Nah, setelah selesai dijalankan, timer juga akan mengulang kembali dari awal. Kalau sudah, ini kita save. Kita close. Kita tunggu apakah ada error atau tidak. Kalau tidak ada error, kita masukkan ke komponen sampah muncul. Kita drag and drop. Untuk objek sampahnya ada dua, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Untuk kita cari di bagian aset.
Nah, ini sampah organik dan sampah non-organik. Nah, setelah diatur bagian muncul, kita bisa atur bagian yang akhirnya tempat sampahnya menghilang. Kita bisa plus create empty lagi, kita ganti namanya batas akhir. Batas akhirnya kita pindahkan ke bagian sini, tempat sampahnya menghilang. Di batas akhir ini kita bisa tambahkan komponen box collider, karena nantinya ini akan berinteraksi dengan sampah yang keluar dari eskalator. Kita klik is trigger, lalu kita buat scriptnya, apa yang akan terjadi ketika sampahnya berinteraksi dengan batas akhir. Ini kita namanya kita tidak pakai spasi. Scriptnya kita tambahkan create C# script, namanya sama. Kalau sudah, kita buka. Tunggu sebentar. Kita buka script yang sudah selesai. Kita copy sini. Jangan lupa namanya harus sama. Jadi saya hanya mengcopy dari bagian tutup kurungnya. Untuk penjelasannya, ini scene management. Artinya ini jangan lupa bagian atasnya juga harus diisi. Nah, ini maksudnya untuk memanggil metode scene manager load scene harus dapat library dari Unity Engine, yaitu Unity Engine Scene Management. Untuk ini void on trigger collision, ini metode dijalankan ketika ada objek yang masuk ke area trigger dan destroy-nya. Kemudian ketika sudah trigger objek itu, objeknya dihapus. Lalu ketika objeknya dihapus, bisa masuk ke bagian game over. Kita save, close, dan lihat apakah ada error atau tidak. Nah, kalau tidak ada batas akhir, kita masukkan scriptnya ke komponen. Nah, kalau sudah,
kita lakukan selanjutnya adalah membuat script baru, itu membuat script data score sementara. Jadi sebelum data score yang final, kita simpan ke sementara. Untuk isinya, ini yang sangat simpel. Tunggu sebentar untuk membuka Visual Studio. Kita hanya perlu menambahkan satu deklarasi public static and score. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menyimpan skor yang dapat diakses langsung tanpa harus deklarasi kelasnya. Jadi sangat simpel. Tidak perlu juga dimasuki komponen apapun. Kita lihat apa ada error tidak. Kalau tidak, berarti sudah selesai. Lalu kita akan membuat script lagi. Itu script deteksi sampah. Maksudnya, apa yang terjadi jika sampahnya di drag and drop ke tong sampahnya, bukan sampahnya. Kita bisa dengan script ini menentukan apakah sampah yang dilakukan cocok dengan jenisnya atau tidak. Dan juga apakah ada, kalau salah, apa yang terjadi, dan kita di sini bisa masukkan file audionya. Jadi kalau yang dilakukan benar, ada suaranya, dan juga salah, ada suaranya yang berbeda. Kita buka saja. Sekarang kita tunggu Visual Studio-nya. Kita buka script yang sudah lengkap. Nah, yang pertama itu dilihat atasnya, importnya, jangan sampai ada yang kurang ataupun salah. Kalau sudah, kita bisa copy isinya. Untuk penjelasan, ini yang bagian UI ini, using Unity Engine UI, atau penggunaan komponen UI harus menambahkan library-nya. Dan untuk bagian score, untuk bagian statik, seharusnya sudah. Untuk bagian name tag, untuk menyimpan string name tag yang akan digunakan untuk filter game object. Lalu ada media clipnya, audio clip. Nah, ini untuk masuk audio dan private audio source-nya, sumber audionya nanti, dan text score-nya. Ini untuk menampilkan skor finalnya. Lalu ada di void start. Ini untuk mendeklarasikan audio pada kontrol audio supaya dapat dimodifikasi. Lalu pada update dilewati. Nah, ada void on trigger tadi. Ini untuk jika objek dimasuk ke area trigger adalah sesuai dengan nama tag, maka skor akan dihitung dan skor akan ditampilkan ke text score.
Selain itu, objek tersebut didestroy dan audio untuk benar jalankan. Oh, yang ini. Nah, kalau yang ini, jika penjelasannya yang sama tadi, tapi jika audionya salah, jika yang objek yang memasukkan salah. Setelah penjelasan selesai, kita save dulu. Kalau sudah, kita close. Dan lihat apakah ada error atau tidak. Kalau tidak ada error, kita bisa masukkan ke komponen box non-organik dan box organik. Kita drag and drop saja. Nah, ini name tag-nya kita biarkan terlebih dahulu. Atau kita bisa langsung isi nama sampah non organik. Untuk audionya kita dimasukkan nanti dalam penjelasan audio. Oh, tapi teksnya kita bisa tambahkan teks. Begitu juga yang dengan box organik. Kita drag and drop script deteksi sampah, dimasukkan name tag-nya sesuai yang tag dimasukkan tadi, yaitu sampah organik dengan teks untuk skornya dimasukkan. Nah, kalau sudah, kita bisa memasukkan audio. Audionya bisa dimasukkan langsung saja dengan folder audio. Kita import new asset. Nah, aset yang saya gunakan ini berasal dari aset yang sudah disediakan oleh dosen. Di sini sudah ada audionya. Import. Kalau sudah diimport, kita bisa masukkan ke pilihan di box organik dan box non-organik. Kalau benar, audio benar. Dan kalau salah, audio salah. Sama juga dengan box organik. Benar dan salah. Nah, kalau sudah, yang kita bisa lakukan selanjutnya adalah membuat game over. Nah, sebelum kita membuat game over, kita bisa menambahkan scene gameplay ke build setting. Nah, supaya bisa ditampilkan scenes-nya ini ke dalam permainannya nanti. Nah, untuk membuat game over, kita bisa membuat new scene. Nah, kita sudah save dulu. Nah, ini untuk namanya. Dan kamera kita biarkan. Dan kita bisa menambahkan game over dari image-nya. Kita drag and drop saja. Lalu untuk ini kita masukkan ke tengah. Nah, kalau sudah, kita bisa tambahkan script-nya untuk pengaturan di mana bagaimana game over ini muncul. Kita create si subscript, senama game over. Sudah, kita buka.
Kita tunggu Visual Studio-nya sebentar. Kita bisa menambahkan script game over yang sudah selesai. Jangan lupa tambahkan atasnya. Lalu kita bisa tambahkan, pindahkan semuanya. Yang perlu lihat itu adalah di sini gameplaynya harus sesuai dengan yang sudah di gameplay sebelumnya. Di scenes, kita lihat P-nya kecil. Ini juga sip. Kalau sudah, kita bisa save. Kita close. Kita lihat apakah scriptnya ada error atau tidak. Kalau ada error, ini bisa script game over, kita bisa masukkan ke komponen game over. Nah, kalau sudah, sebelumnya kita atur dulu main kameranya sini. Sama seperti main kamera di stage gameplay, tap only. Lalu yang kita lakukan selanjutnya, kita bisa menyimpan untuk namanya tidak terpengaruh. Nah, kita simpan di bagian scenes. Apa namanya? Game over. Kalau sudah disimpan, jangan lupa dimasukkan ke build settings. Nah, kalau sudah, baru kita yang paling terakhir ini kita bisa membuat script lagi untuk mengatur jika kita menekan tombol keyboard escape, maka game-nya bisa keluar. Tunggu video Visual Studio-nya sebentar. Lupa dikasih nama. Untuk namanya keluar. Kita buka. Tunggu sebentar Visual Studio. Karena ini scriptnya sedikit, saya akan mengetik saja. Yang saya ketik di awal ini adalah ketika inputkan tombol escape-nya, maka keluar. Ini juga bisa misalnya dari HP atau mobile, ditekan tombol keluar juga ini akan keluar.
segini saja. Kita save, kita close, dilihat apa ada yang error atau tidak. Kalau tidak ada, script keluar ini kita masukkan ke scenes kamera di bagian main kamera. Keluar, kita drag and drop. Nah, ini sudah selesai. Sebelum kita membuat build game ini, sebaiknya kita device dulu untuk menyesuaikan apakah ada letak barangnya tidak sesuai atau tidak. Tunggu sebentar. Nah, bisa lihat game overnya. Kalau tadi sudah diberi timer, maka kalau ditaruh, sepertinya ini ada yang salah karena untuk kedua objeknya nilainya tidak bertambah sama sekali. Untuk melihatnya, kita bisa atur di deteksi sampah. Oh, jadi ini yang salah ini di bagian namanya. Name tag-nya seharusnya menjadi non-organik dan organik saja. Kita save, kita play dulu. Apakah ada yang salah? Nah, ini sudah benar kalau yang organik ke organik dan kalau yang non-organik ke non-organik. Nah, kan sudah dilihat juga, misalnya kalau ke objeknya berinteraksi dengan batas akhir yang sebelah sini, maka akan game over. Kalau ini juga terlalu susah, kita bisa mengatur kecepatannya di bagian gerak sampah tadi, di script gerak sampah. Karena menurut saya sini sudah sesuai, maka kita bisa build gamenya ini jadi .x dengan membuat package projectnya. File, build setting. Lihat, sudah ditambahkan. Kita langsung bisa build. Kita bisa membuat folder baru, namanya folder build. Kita enter. Tunggu sebentar. Oh, sudah. Tadi lola saja. Select folder. Ini sekarang tunggu selagi gapnya lagi dibuat.
Saya akan pause dulu, tunggu sampai gamenya selesai dibuat, baru saya lanjutkan lagi. Nah, ini kita bisa lihat sudah dibuat bagian build-nya. Ini pila sampah.x. Untuk ikonnya juga belum ditambahkan, tapi bisa ditambahkan saja. Coba kita buka gamenya. Tunggu sebentar agar gamenya bisa berjalan. Nah, ini termasuk game yang hard yang saya buat ini, karena kecepatannya cukup menantang. Sudah game over. Nah, begitulah penjelasan yang sudah saya sampaikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda semua yang melihat video ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika saya salah kata kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.